Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 22 sampai pasal 24. PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pada umumnya, PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Pemungut PPh pasal 22. Memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian adalah yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas objek PPh pasal 22 impor barang. Yang kedua, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Yang keempat, ada kuasa pengguna anggaran atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Yang kelima, ada badan usaha milik negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipusatkan. Yang keenam, ada industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Kemudian ada badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Tarif PPh pasal 22. Yang pertama, tes impor yang menggunakan angka pengenal importir atau API sebesar 2,5% dari nilai impor, kemudian non-API sebesar 7,5% dari nilai impor, dan yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Yang kedua, atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD sebesar 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. Yang ketiga, atas penjualan hasil produksi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak untuk kertas sebesar 0,1% dari DPP PPN tidak final, untuk semen sebesar 0,25% DPP PPN tidak final, untuk baja sebesar 0,3% dari DPP PPN tidak final, untuk otomotif sebesar 0,45% dari DPP PPN tidak final. Yang keempat, atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas untuk pungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final, selain penyalur atau agen bersifat tidak final. Tarif PPh pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan sebesar 0,25% dari harga pembelian. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sebesar 0,5% dari nilai impor. Untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong sebesar 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. Tarif PPh pasal 22 atas penjualan 1. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar rupiah. 2. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar rupiah. 3. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar rupiah dan luas bangunan lebih dari 500 meter kubik. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya
dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 10 miliar rupiah dan atau luas bangunannya lebih dari 400 meter kubik. 5. Kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle, multi-purpose vehicle, minibus, dan jenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar rupiah dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Pengecualian pemungutan PPh pasal 22. 1. Impor barang-barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terhutang PPh. 2. Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk. 3. Pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta rupiah. 4. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, benda-benda pos, dan telepon. PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dilakukan pemotongan atas penghasilan atau pendapatan yang diambil dari modal, penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan. Penghasilan ini sudah dipangkas atau dipotong pajak penghasilan seperti yang tercantum di dalam pasal 21. Halo, nama saya Muhammad Fahri yang berhak melakukan pemotongan PPh pasal 23, yaitu 1. Pemerintah, 2. Subjek pajak, 3. Penyelenggara transaksi atau kegiatan, 4. Bentuk usaha tetap, 5. Agen perusahaan luar negeri, 6. Wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya objek PPh pasal 23, yaitu 1. Dividen, 2. Bunga, 3. Royalti, 4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi. 5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan. 6. Imbalan jasa selain yang sudah terpotong pajak PPh pasal 21. Selanjutnya tarif PPh pasal 23. Penghasilan yang dikenakan tarif 15% PPh dividen kecuali yang diberikan kepada pribadi disebabkan adanya bunga dan royalti. Penghasilan yang dikenakan tarif 2% PPh yaitu 1. Imbalan jasa teknik manajemen konstruksi dan konsultan. 2. Imbalan jasa sejenis seperti jasa hukum, akuntansi, arsitektur, perancang, penebangan hutan, penunjang penebangan, dan lain sebagainya. Selain 2 tarif di atas, terdapat beberapa tarif pajak penghasilan pasal 23 lainnya yang bersifat opsional, yaitu imbalan jasa teknik manajemen konstruksi dan konsultan, dan imbalan jasa sejenis seperti jasa hukum, akuntansi, arsitektur, perancang, penebangan hutan, penunjang penambangan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitra Pratama Putra. Contoh soal PPh pasal 23. Rapat Umum Pemegang Saham PT Sejahtera mengumumkan pembagian dividen sebesar 3 miliar. PT Perkasa memiliki 10% saham PT Sejahtera. PT Perkasa adalah wajib pajak badan yang atas dividen yang diterimanya tidak berlaku ketentuan PPh pasal 4 ayat 2. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, penghasilan berupa dividen dikenai PPh pasal 23 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto. Jawabannya, kepemilikan PT Perkasa adalah 10%, sehingga dividen yang menjadi hak PT Perkasa 3 miliar dikali 10% hasilnya 300 juta. Jumlah PPh pasal 23 yang dipotong 300 juta dikali 15%, hasilnya 45 juta. Jurnal PPh 23 atas dividen PT Perkasa yaitu piutang dividen 255 juta,
PPh 23 dibayar di muka 45 juta, pendapatan dividen 300 juta. Contoh soal PPh pasal 23. PT Sejahtera memberikan jasa konsultasi kepada CV Indah pada bulan Agustus 2019 dengan imbalan sebesar 20 juta tunai. Berdasarkan ketentuan PPh pasal 23, imbalan sehubungan dengan jasa konsultan dikenai PPh pasal 23 dengan tarif 2% dari penghasilan bruto. Jawabannya, jumlah PPh pasal 23 yang dipotong 20 juta dikali 2%, hasilnya 400.000. Jurnal PPh 23 atas imbalan jasa konsultan PT Sejahtera kepada CV Indah yaitu kas Agustus 19.600.000, PPh 23 dibayar di muka 400.000, pendapatan jasa konsultasi 20 juta, akun PPh 23 dibayar di muka adalah aktiva lancar yang akan ditutup atau dikreditkan ke PPh terutang pada akhir tahun fiskal. Perkenalkan, nama saya Gabriel Luisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 24. PPh 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar itu di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak rendah. Sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia. Yang pertama ada pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. 2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. 3. Penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. 4. Penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. 5. Pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. 6. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. 7. Keuntungan dari pengalihan aset tetap. 8. Keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari bentuk usaha tetap atau BUT. Mekanisme pengkreditan PPh yang dibayarkan di luar negeri. 1. Pajak penghasilan yang terutang di luar negeri dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang di Indonesia. 2. Pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri atau PPh pasal 24 itu sendiri dilakukan dalam tahun pajak digabungkan penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. 3. Apabila penghasilan dari luar negeri dari beberapa negara, maka perhitungan PPh pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara. 4. Jika pembetulan SPT tersebut menyebabkan PPh kurang bayar, maka atas kekurangan bayar tersebut tidak akan dikenakan sanksi bunga. 5. Jika pembetulan SPT tersebut menyebabkan lebih bayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Di sini kita memiliki mekanisme perhitungan PPh pasal 24. Contohnya, misalkan ada PT ABC tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 miliar dan dari luar negeri sebesar 10 miliar. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35 miliar, dihasilkan dari penjumlahan penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan luar negeri. Cara jawabnya, yang pertama, total PPh terutang yaitu 25% dikalikan dengan 35 miliar menjadi 8 miliar 750 juta rupiah. PPh maksimum yang dapat dikreditkan yaitu penghasilan luar negeri dibagikan oleh total penghasilan dikalikan dengan total PPh terutang yaitu 10 miliar dibagi dengan 35 miliar lalu dikalikan dengan 8 miliar 750 juta menjadi 2 miliar 500 juta. Jadi, PPh terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2 miliar 500 juta.
Nah, nominal ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurangan pajak dalam negeri. Sekian dulu penjelasan mengenai pajak penghasilan dari pasal 22 hingga 24 dari kelompok 4. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton.